Semua tim saya jadiin Facebook semua. Semua saya kuasai semua akun Facebooknya. Jadi ada banyak akun Facebook ini tenang. Nah, contohnya ikan obat kuat sampai gini loh. Fotonya perempuan ya, lagi duduk di kasur. Itu perempuan agak jauh, memang nggak dekat. Karena kalau perempuan langsung dekat itu dikena AMI juga. Nggak boleh terlalu frontal lagi cantikan. Nggak boleh jauh, duduk gini, sambil ke serai. Jauh tuh, gini duduknya. Tapi laki-laki kan pikirannya udah aneh yang baca. Nah, ini yang kita bahas ya. Jadi semua udah punya busy manager ya? Udah ya, siap iklan ya semua ya? Targeting mastery, ini yang mau saya ajarin. Elemennya ingat ya, elemen yang pertama harus ada audiensnya. Ini yang tadi kita bahas ya. Elemen iklan yang bagus itu adalah ini. Elemen itu ada marketnya, produknya, angle iklan, konten, halaman 7, dan Juni. Ini harus terpenuhi semua. Nah, yang akan saya bahas sekarang adalah pertama audiensnya dulu. Ini akan kita bahas satu-satu. Audiensnya dulu. Nah, targeting mastery. Silakan disimak baik-baik. Ini materi penting sekali. Jadi untuk membahas ini, maka kita akan balik ke sini. Ini diingat ya. Ada 3 jenis market, ada 5 level market dan 5 kondisi market. Ya. Kita ulang ya, ada 3 jenis apa? Terus? Dan? Ya, 3, 5, 5 harus diingat. Ini beda loh, jenis, level, kondisi. Ya, kan beda ya. Kalau kayak keripik, jenisnya ada keripik pisang, keripik singkong itu jenis. Level, ya levelnya ada level yang pedasnya 3, 4, 5 itu beda. Kondisi, makannya enak dimakan sama nasi, makannya sama di saat hujan sambil traveling beda. Ya, ini itu maksudnya kayak gitu. Karena kayaknya malah jadi panas deh. Turunin aja ke 2, 3 malah jadi pengap gini. Oke. Nah, 3, 5, 5 ini kita bahas dari yang pertama. 3 jenis market. Ini 3 jenis market ya. Ini sudah klasik, bahkan sudah banyak yang membahas ya. Jadi kita nggak usah panjang lebar soal ini. Ini sudah ngerti semua kan ya? Ada yang belum paham soal ini? Atau perlu dijelasin? Perlu? Dikit-dikit ya. 3 jenis market. Market pertama adalah jenis pertama cold market. Ya, ini masih dingin, belum aware, belum kenal sama kita. Ya, kalau kita langsung nawarin produk, jualan, wah dia bakalan gagal closing, susah. Ada ya paling kecil. Contoh kayak misalnya laki-laki lah, ngeliat ada cewek nih lagi nongkrong di depan nih misalnya, pakai hijab warna merah, cakep banget. Wah, masih jomblo nih, samperin. Halo, assalamualaikum, Mbak. Mau nggak kalau nikah sama saya? Jawabannya gimana? Dia apa nih? Maaf ya mas, pergi. Itu kan? Yang salah siapa? Dia bukan perempuannya. Kadang-kadang, sombong amat, jual mahal lu. Gitu. Yang salah padahal dirinya sendiri. Gak pakai strategi gitu, pakai cara. Karena masih cold market, belum tahu kita ini siapa, kelebihannya apa, kita punya value apa yang sehingga cocok jadi suaminya dia. Kan harus di deliver dulu sehingga dia tahu. Emosional dan rasional. Emosionalnya kena, hatinya kena, ya akhirnya ya udah pakai rasional. Bisa tuh nikah. Kalau enggak kan nggak mungkin. Ya, itu cold market. Jadi artinya kalau orang belum tahu kita, tiba-tiba langsung dijualin, hard sell di Facebook Ads-nya susah. Kedua, warm market. Warm market udah hangat, udah kenal sama kita, udah kenal, udah sering ketemu. Ya, nah ini warm market itu udah follow, udah ngeklik, udah nge-follow Instagram atau udah ngeklik landing page atau sudah nge-love, udah pernah ngeliat iklan kita. Ya, bahkan baru bayar, baru beli, padahal lihat iklan kita udah mungkin 7 hari yang lalu. Tapi karena dia akhirnya ngeliat terus, dia akhirnya penasaran dan beli. Itu warm market. Dia udah engage dengan kita. Kalau hot market sudah jadi pembeli. Ya udah kenal sama kita. Tinggal nanti treatmentnya. Kalau ini treatmentnya dibikin dia sadar, dibikin dia tahu. Ya. Kalau ini treatmentnya dibikin dia mau. Ya, dia udah kenal, udah minat, dibikin dia jadi mau, berhasrat. Kalau ini dibuat dia jadi beli lagi, terus gitu. Dan dia merekomendasikan ke temannya. Karena tugas membeli cuma satu. Beli lagi, dan lagi sampai dia merekomendasikan ke temannya. Nggak ada selesainya, tugasnya dia. Ya, tugas kita jualan terus sama dia gitu. Karena omset terbesar
berulang datang dari sini. Bahkan ada satu riset mengatakan bisnis berdiri dari pembelian berulang. Gitu ya. Nah, ini 3 jenis market. Treatmentnya beda. Lanjut ya, ini nggak usah terlalu panjang dibahas. Nah, kemudian ada 5 level market. Ya. 5 level market ini ada kiri ke kanan ya. Kita buatnya di sini ada dari bawah ke atas. Maaf. Dari bawah ke atas ya, 5 level ya. Level paling bawah adalah unaware. Ya, saya bahas satu-satu ya, boleh ya. Unaware itu adalah orang belum sadar, belum tahu masalahnya apa, masalah dia. Ya kadang-kadang unik, orang itu nggak tahu, nggak ngerti masalah dia itu apa, nggak tahu. Yang solusinya adalah produk kita. Jadi dia nggak ngerti dia punya masalah. Dia punya keinginan, dia punya kebutuhan yang solusinya adalah produk kita. Dia nggak tahu. Maka tugas kita sadarin. Ya, contoh, kita jualan cover mobil. Seperti yang terkenal cover super, mungkin tahu ya. Cover penutup mobil. Orang belum nyadar kalau dia punya masalah kalau nggak beli kita, nggak beli produk kita. Tapi nyantai-nyantai aja. Makanya harus bikin angle iklan tuh disadarin. Bahasa kasarnya gini, hati-hati loh nyimpen mobil di luar. Meskipun lo punya garasi, hati-hati ntar di luar parkir sewaktu-waktu nggak pakai cover, wah bisa bikin si catnya jadi luntur, jadi nggak kinclong, jadi ada jamurnya. Lama-lama membuat cat jadi rusak. Lama-lama kalau dijual harganya turun. Jadi nggak pede, jadi mobilnya jorok dan lain-lain. Itu masalah diingetin, awas lo hati-hati. Makanya nih pakai ini cover yang kami jual. Nah gitu. Jangan pakai copywriting yang lebih halus seperti tadi si Gojek. Kebayang nggak? Sadarin, ya. Atau menjual herbal, bukan langsung bukan langsung to the point ke produknya, tapi ingatin, hati-hati loh. Misalnya kita menjual produk tentang khasiat untuk darah tinggi misalnya. Hati-hati loh. Menurut Kementerian Kesehatan, itu darah tinggi salah satu penyebab terbesar untuk kematian di dunia ini. Hati-hati, jangan sampai terjadi. Walaupun belum nyadar, itu ternyata paling banyak 20 tahun ke atas punya punya potensi kena darah tinggi. Dan yang polanya tidurnya kurang teratur, makannya tidak teratur, pola hidupnya juga tidak teratur, jalan olahraga, itu bisa kena, hati-hati loh. Yang baca kan akhirnya, daripada terjadi, cepet deh pakai ini misalnya. Ingetin dia supaya sadar. Ya. Nah, habis unaware disadarin ini baru mau ke problem aware. Ini level kedua. Ya, dia sudah sadar dia punya masalah. Aduh, muka saya beruntusan nih. Aduh, saya kusam nih. Aduh, ada jerawatnya, dia udah sadar. Tapi nggak tahu solusi yang tepat apa, karena udah pakai produk ini malah jadi makin berantakan. Itu sadar problemnya, udah sadar dia. Dia akhirnya nyari solusi, maka angle iklannya ingetin. Nih, mungkin ini solusi yang kamu cari untuk menghilangkan jerawat misalnya. Untuk membantu, nah ini yang Mas Riki kemarin bilang, untuk membantu membersihkan jerawat di wajah. Gitu. Solusi, ya, bicara solusi. Kalau yang ketiga, solution aware, dia sudah sadar, sudah tahu solusinya. Solusinya pakai skincare mereknya A misalnya. Nah, kita tawarin, ada loh alternatif solusi lain. Mungkin kamu perlu coba serum ini. Nah, kamu boleh masih pakai produk yang Body Shop, tapi coba lengkapi dengan krim malam ini misalnya. Alternatif lain, kita masuk dari situ dulu. Ntar kalau udah puas, lama-lama itu digeser pakai kita semua. Kebayang nggak? Nah ini kita tawarin solusi lain, angle iklannya. Kalau product aware, dia sudah tahu produk kita dan tahu dengan produk-produk yang lain. Dibikin dia mau dengan kita. Baru ntar offer di sini, pakai diskon lah, pakai bonus lah, pakai gratis ongkir lah. Nah ini untuk mengakuisisi orang-orang yang sudah ngerti berbagai produk termasuk produk kita. Ya. Nah, full aware, dia udah full ngerti tentang produk kita. Dia udah puas, udah oke lah. Tinggal kita tawarin lagi produk yang lain. Untuk nawarin paketnya. Misalnya kemarin dia cuma beli facial wash, krim malam sama krim siang. Nah, nanti kita tawarin lagi serumnya, tawarin lagi tonernya, tawarin lagi sepaket. Full aware gitu ya. Tawarin lagi treatment ke klinik. Terus sampai dia beli. Tugasnya dia untuk itu. Masih dipaham ya?
Nanti akan ketemu kok korelasinya apa. Tahu, memperhatikan kita, dibuat mereka interest, tertarik. Ya, bikin dia sampai mau. Sampai di sini, kalau udah dia tertarik, mereka akan ngeklik iklan dan menuju ke landing page kita. Nah, tugas iklan cuma sampai sini, 2 atas. Bikin orang aware, sadar, tertarik,